Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 28B. Perkenalkan, nama saya Ana Idayati dari UPTD Sadik SDN Padomasan 05. Dan saya Siti Fatimatu Zahro dari Lembaga TK Dharma Wanita Kencong. Dan saya Devi Hayuningati dari SDN Padomasan 3. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana nih kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah sehat. Bu Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Dengar-dengar Bu Siti mau melakukan coaching hari ini ya. Nah, untuk proses coaching nanti saya ingin jadi pengamat. Boleh kan? Boleh dong. Nanti sebelum melakukan coaching ada sesuatu yang harus kita diskusikan terlebih dahulu. Boleh tidak? Tetap boleh. Pada kegiatan coaching ini, saya akan mengamati coach dan coaching dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah seorang coach bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot? Apakah si coach itu bisa merespon pertanyaan yang diajukan oleh si coachnya? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa coaching itu harus sesuai dengan prinsip-prinsipnya, seperti prinsip kemitraan, prinsip proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Bu Siti nanti melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh tidak? Tentu boleh Bu. Kira-kira kompetensi apa sih yang mau dikembangkan oleh Bu Siti pada saat proses coaching nanti? Gini Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama tentang kehadiran penuh, di mana kita harus hadir seutuhnya dari kegiatan tersebut. Kemudian kita harus bisa mendengarkan dengan aktif dari apa yang telah disampaikan oleh coaching kita. Dan yang ketiga, kita harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching saya bisa mencurahkan segala permasalahan yang ada pada dirinya. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana sih yang ingin lebih spesifik, yang ingin Bu Siti kembangkan, dan yang ingin saya observasi? Kompetensi yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena ini merupakan tumpuan dari segala coaching ini. Oh, jadi nanti yang saya amati itu apakah Bu Siti sudah bisa mendengarkan aktif dari coachingnya, dan apakah sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Oke, nanti saya akan lakukan ya. Lanjut, indikator mana sih yang ingin Bu Siti kembangkan dari kegiatan coaching hari ini? Ya itu Bu, indikator yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching ini adalah saya bisa membantu atau bisa memfasilitasi coach saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, tentunya dengan langkah-langkah yang baik Bu. Oke, sesuai dengan indikatornya ya. Jadi supaya coachingnya itu bisa leluasa mengungkapkan permasalahannya dan bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, sudah baik Bu Siti. Kompetensi indikator yang ingin dikembangkan nanti saya akan lakukan diskusi lagi ya setelah kegiatan coaching sudah dilakukan. Selamat melakukan coaching Bu Siti. Saya doakan semoga kegiatan coaching berjalan dengan lancar dan sukses.
Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Siti. Waalaikumsalam Ibu Devi. Apa ya yang bisa saya bantu Bu Devi? Iya, bolehkah saya minta waktunya sebentar, Bu? Ada yang ingin saya diskusikan. Boleh Bu, dengan senang hati. Apa nih ya yang ingin Bu Devi bicarakan? Terima kasih Bu Siti sudah meluangkan waktu untuk saya ajak berdiskusi. Iya Bu Devi, sama-sama, santai aja ya. Apa nih yang ingin Bu Devi bicarakan? Begini Bu, di sini saya akan berdiskusi dengan Ibu tentang salah satu anak didik saya. Anak didik saya itu ada yang masih belum lancar membaca. Terus sekarang sudah kelas 5. Oh gitu ya. Jadi menurut Bu Devi ada salah satu murid Bu Devi yang belum lancar membaca. Selain itu apa ada lagi Bu? Saya saat ini sudah mengajak berliterasi setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Tapi sepertinya tidak ada perubahan. Oh, ya, jadi sebelumnya Ibu sudah mengajak siswa Ibu untuk berliterasi sebelum dimulai pelajaran, tetapi masih belum ada perubahan. Iya. Dalam diskusi kita kali ini, apa yang ingin Ibu Devi dapatkan? Saya ingin mendapatkan strategi yang tepat agar murid saya yang belum lancar membaca bisa lancar membaca seperti teman-temannya, Bu. Oke. Jadi Ibu ingin mendapatkan strategi yang tepat agar murid Bu Devi segera lancar membaca ya? Iya Bu, karena saya merasa apa lagi gitu yang harus saya lakukan. Iya. Ngomong-ngomong, selain literasi sebelum pelajaran yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang sudah Ibu Devi terapkan di kelas? Ya, saya sudah melaksanakan model membaca terbimbing bagi murid saya yang belum lancar membaca. Namun ada kendala, sepertinya murid tersebut kurang termotivasi. Oh begitu ya. Ngomong-ngomong soal membaca terbimbing di kelas untuk murid Ibu yang masih belum lancar membaca itu seperti apa ya Bu? Saya mengajak murid saya membaca bersama-sama. Oke, selain berliterasi dan membaca terbimbing itu, selain itu apa ada lagi Bu Devi? Mungkin saya butuh dukungan dari orang tua serta adanya kegiatan membaca secara terjadwal di rumah. Iya. Oke, kalau begitu dari berliterasi sebelum pelajaran dimulai, membaca terbimbing, kemudian meminta dukungan dari orang tua. Kalau dinilai idealnya itu ada di angka berapa ya Bu ya? Sekarang murid Bu Devi dalam membaca dilihat dari angka 1 sampai 10. Berada di angka berapa dalam mencapai membacanya tadi? Mungkin di angka 5. Posisinya ada di angka 5 ya. Menurut Ibu, apa kendalanya sehingga ada di angka 5? Saya rasa kurangnya motivasi serta kurangnya dukungan dari orang tua. Ya, banyak juga ya tantangannya ya Bu Devi ya. Iya. Kalau Ibu Devi ingin lihat siswa yang belum lancar membaca itu berada di level berapa untuk memotivasi belajar tadi? Saya inginnya mencapai nilai 7. 7. Jadi Bu Devi ingin mencapai angka 7. Kira-kira apa ya yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 itu? Saya akan melakukan membaca terbimbing dengan jadwal khusus untuk murid yang kurang lancar membaca. Selain itu saya akan melakukan kunjungan ke rumah untuk memperoleh dukungan dari orang tua. Wah, keren sekali Bu Devi. Sepertinya membaca terbimbing dengan jadwal khusus dan tetap melakukan kunjungan ke rumah sangat tepat sekali untuk memenuhi kebutuhan peserta didik Bu Devi ya. Mungkin bisa diceritakan gambarannya seperti apa pembelajaran di kelas nanti? Saya akan membuat jadwal tetap dan
dan khusus anak-anak yang kurang membaca lancar di kelas sepulang sekolah. Saya akan ajak ke perpustakaan untuk melakukan kegiatan membaca terbimbing. Terus saya akan melaksanakan kunjungan ke rumah sehingga anak-anak memiliki jadwal untuk membaca di rumah. Wah, mantap sekali nih rupanya ini ya. Jadi Bu Devi akan membuat alokasi waktu khusus untuk kegiatan membaca terbimbing. Begitu ya Bu ya. Kira-kira nih hal tersebut bisa dilakukan kapan? Minggu-minggu ini kali ya, harus cepat nih. Oh, gitu. Kira-kira apa nih yang Ibu Devi lakukan agar kegiatan membaca terbimbing tersebut dapat berjalan dengan baik? Saya akan menyusun jadwal dan rencana pembelajaran membaca terbimbing. Jadi Ibu Devi menyusun jadwal dan rencana pembelajaran membaca terbimbing. Begitu ya kira-kira Ibu Devi akan menyusun jadwalnya. Ya. Baik Bu Devi, mari kita review sebentar hasil diskusi kita kali ini. Menurut Ibu Devi, kira-kira apa yang Ibu Devi dapatkan dari diskusi kita saat ini? Dari diskusi kita saat ini Bu ya, saya merasa jalan saya itu semakin jelas dan lebih semangat membimbing siswa saya yang belum lancar membaca. Kemudian saya memiliki gambaran pembelajaran apa yang harus saya terapkan di kelas. Wah, keren sekali Bu Devi ini ya. Selamat ya sudah memiliki gambaran yang jelas tentang strategi pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh spot ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya ingin mendengar cerita Bu Devi setelah melakukan kunjungan ke rumah murid. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Ana. Baik Bu Siti, bagaimana nih tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Bagaimana perasaannya Bu? Rasa saya lega Bu, tenang, senang saya sudah bisa membantu coach saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, setelah tadi Bu Siti melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh, silahkan. Oke, jadi apa yang telah didapatkan selain perasaan senang? Mungkin ada lagi Bu? Alhamdulillah Bu, tadi saya itu sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan proses alur tinta. Seperti itu ya, ada lagi? Ya Bu, jadi itu refleksi dari saya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu, ternyata saya juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi kan sebelum Bu Siti akan melakukan kegiatan coaching, kita kan sudah berdiskusi kompetensi apa yang harus saya amati, dan ternyata sudah bagus kok Bu. Ada beberapa nih catatan dari saya yang sudah saya observasi. Boleh kan saya sampaikan? Boleh Bu. Boleh. Tadi Bu Siti sudah melakukan refleksinya, sudah melakukan alur tinta, dan ternyata itu memang benar ada. Dan saya temukan juga pada saat kegiatan coaching dilakukan, sebagai seorang coach, Bu Siti sudah melakukan konfirmasi, seperti sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi yang ingin dilakukan, dan juga melakukan tanggung jawab. Bu Siti juga mendengarkan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, bagus sekali itu Bu Siti. Bu Siti juga mendorong coachingnya sehingga coachingnya merasa nyaman, coachingnya bisa menyampaikan keluh kesahnya dan leluasa menceritakan permasalahannya itu semua.
Nah, itu semua sudah Bu Siti lakukan dengan baik. Luar biasa, Bu Siti sudah bisa menggali ide-ide coachingnya. Nah, kira-kira apalagi nih yang ingin Bu Siti harapkan dari kegiatan coaching selanjutnya? Tentunya yang saya harapkan adalah saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, Bu, dengan lebih memahami, mendalami proses alur tirta yang bagus itu seperti apa sehingga saya harus banyak belajar dan berlatih. Oke, saya ucapkan selamat dan sukses selalu ya. Nanti jika ada kegiatan coaching selanjutnya, boleh dong saya di coaching. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, Bu Ana. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Devi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ana? Alhamdulillah sehat. Bu Devi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Ana, dengar-dengar mau melakukan coaching ya? Terus Ya. untuk proses coaching nanti saya jadi pengamat, boleh kan Bu Ana? Tentu boleh dong Bu. Oke, nanti sebelum coaching ada sesuatu yang harus kita diskusikan dulu ya, boleh kan Bu Ana? Boleh, jelas boleh. Boleh kok Bu. Oke, pada kegiatan coaching saya akan mengamati coach dan coachee dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah seorang coach bisa memberi atau mengajukan pertanyaan berbobot? Apakah si coachee bisa merespon pertanyaan yang diajukan oleh coachnya? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa coaching itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip seperti prinsip kemitraan, prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum ini Bu Ana nanti melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Ana? Boleh Bu. Kira-kira kompetensi apa yang mau dikembangkan Bu Ana pada saat proses coaching? Ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama tentang kehadiran penuh, di mana kita harus hadir seutuhnya dari kegiatan tersebut. Kemudian kita harus bisa mendengarkan secara aktif Bu. Dan dari apa yang telah disampaikan oleh yang ketiga adalah kita harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya bisa mencurahkan segala permasalahan yang ada pada dirinya. Oke, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana sih yang mau lebih spesifik yang ingin Ibu Ana kembangkan dan yang ingin saya observasi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yang mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena ini merupakan tumpunya Bu dari kegiatan coaching itu sendiri. Oke, jadi nanti yang akan saya amati apakah Ibu Ana sudah bisa mendengarkan aktif dari coachingnya dan apakah sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Oke, nanti saya lakukan ya Bu ya. Ya, Oke, selanjutnya itu indikator mana sih yang ingin Ibu Ana kembangkan dari kegiatan ini? ingin saya kembangkan itu ya Bu ya. Dari kegiatan coaching ini adalah saya bisa membantu coach saya atau bisa memfasilitasi coach saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Tentunya dengan langkah-langkah yang baik, yaitu dengan alur tirta. Oke, sesuai dengan indikatornya ya Bu ya. Iya. Jadi supaya coaching bisa leluasa mengungkapkan permasalahannya dan bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, sudah baik Bu Ana kompetensi dan indikator yang ingin dikembangkan nanti. Saya akan lakukan diskusi lagi ya.
setelah kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Selamat melakukan kegiatan coaching. Saya doakan supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Ana. Gimana nih kabarnya, Bu Siti? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah baik juga, Bu. Saya dengar-dengar Ibu Siti mau menyampaikan sesuatu. Apa nih yang mau diceritakan? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya, Bu ya. Silakan Bu Siti mau menceritakan apa nih? Iya gini Bu, di sekolah saya itu saya melihat siswanya banyak yang bosan untuk belajar di sekolah karena setelah saya amati ya, ternyata rekan-rekan guru itu banyak yang melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Misalnya dengan menggunakan media gambar, juga alat-alat peraga yang menarik. Tapi rekan-rekan di sekolah itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada itu. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga banyak siswa sih yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Baik Bu, berarti di sekolah Ibu Siti ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif. Betul begitu Bu? Iya Bu, pembelajarannya dengan cara berceramah begitu saja. Setelah saya lihat, saya tanya gimana Cah belajarnya tadi. Yang anak-anak jawab, saya bosan Bu, malas, tidak menyenangkan. Jadi mereka itu tidak antusias untuk belajar Bu. Baik Bu Siti, kira-kira apa yang ingin Ibu Siti dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Saya itu ingin adanya perubahan pembelajaran di sekolah. Jadi Bu Siti ini ingin adanya perubahan untuk merubah cara mengajar dari rekan-rekan Bu Siti di sekolahnya. Iya Bu, betul. Nah Bu Siti, perubahan yang seperti apa sih yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Bu Siti? Yaitu perubahan yang lebih baik, yang seperti penggunaan metode model-model yang bervariasi, terus memanfaatkan media, sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Karena di situ kan sudah ada, intinya sudah disediakan, tapi guru belum bisa memanfaatkan dengan maksimal, begitu Bu. Oke, jadi menurut Bu Siti ini pembelajarannya kurang bervariatif ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya ada di angka 10, ya Bu ya? Nah, Iya. untuk di sekolah Ibu Siti sekarang itu berada di level mana? Mungkin kalau di situ levelnya 5 ya Bu ya. Karena ada sih sebagian guru itu yang sudah menggunakan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran yang menarik, dan juga masih ada guru yang menggunakan metode ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada. Baik Bu, kira-kira nih di level berapa sih Ibu akan tingkatkan lagi? Intinya yang nggak terlalu banyak ya Bu ya, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan ya di level 7 dulu ya Bu ya. Ya karena di sini apa ya, banyak guru juga yang sebenarnya itu ingin antusias tapi bingung bagaimana cara memulainya seperti itu Bu. Dari level 5 sampai
sampai ke level 7 ya Bu ya. Kalau sudah begitu, sekarang langkah apa yang bisa Bu Siti lakukan untuk membantu guru melakukan perubahan pembelajaran yang diinginkan oleh Bu Siti? Iya. Oke, yang pertama saya akan mendiskusikannya permasalahan itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukannya dengan pendampingan dan melakukan mentoring seperti itu, Bu. Ya, melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring, apakah ada strategi lain yang dapat Bu Siti lakukan untuk adanya perubahan dari rekan-rekan guru yang ada di lembaga Bu Siti? Sepertinya jika ingin mencakup skala besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau mungkin workshop. Oke, kalau Bu Siti tadi sudah menyampaikan mentoring ya dan juga workshop. Nah, kira-kira nih yang akan dilakukan untuk saat ini lebih nyaman yang mana? Mentoring kah atau workshop? Ya, sepertinya itu yang mentoring dulu, Bu. Karena kalau yang mentoring itu kan lebih mudah kita laksanakan. Jadi kalau yang pelatihan itu kan nanti dia itu sasarannya seperti ada tuntutan dari sekolah dan harus wajib. Baik Bu, ini kira-kira siapa ya yang dapat membantu Ibu Siti untuk melaksanakan kegiatan mentoring tersebut? Ya. Di sana saya itu punya teman sih, dia itu jago banget di IT. Mungkin nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Bu Rini, ada juga Bu Ria. Nanti dia itu akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut, sehingga nanti sasarannya itu lebih banyak yang tercakup. Oke, Bu Siti ini berarti nantinya akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain ya, terutama yang sudah ahli dalam bidang IT. Betul begitu Bu? Betul, Bu. Saya melakukan kolaboratif dengan teman-teman, tentunya begitulah. Nah, sekarang kapan nih kira-kira Bu Siti ingin melaksanakan aksi nyatanya? Ya, secepatnya lah, Bu. Mungkin ya dalam minggu-minggu ini lah. Oke, sekarang kita sudah di penghujung acara. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu Siti dapatkan? Iya, saya ada sedikit gambaran ya, Bu. Yang ada bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah dan memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk perubahan dalam menyampaikan materi pembelajaran terhadap siswa ya Bu ya, tentunya. Yaitu mungkin nanti dengan cara mentoring tersebut. Saya sudah tidak sabar lagi nih Bu, kapan ya kita bisa bercerita-cerita lagi. Dan Ibu Siti sudah melakukan mentoringnya nanti ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya Bu ya sampai di sini percakapan kita hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sudah Bu? Iya, terima kasih Bu ya buat kesempatannya dan waktunya Bu Ana setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi yang terbaik. Sama-sama Bu, semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Kita tutup saja ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Devi. Gimana tadi proses coachingnya Bu Ana? Alhamdulillah proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Bu Ana? Perasaan saya itu ya Bu ya, lega, tenang, senang. Kenapa saya senang? Karena saya sudah bisa membantu coach saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi Bu. Oke, setelah tadi Bu Ana melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Ana? Jelas boleh Bu.
Jadi apa yang telah didapatkan selain perasaan senang? Mungkin ada lagi, Bu? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta. Seperti itu ya. Ada lagi, Bu? Ada Bu, saya juga bisa menggali potensi yang ada pada coach saya, sehingga coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, jadi itu refleksi dari Bu Ana ya. Iya Bu, jadi itu refleksi dari saya Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Ternyata saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, tadi kan sebelum Bu Ana melakukan kegiatan coaching, kita kan sudah berdiskusi ya Bu ya. Terus kompetensi apa yang harus saya amati dan ternyata sudah bagus. Ada beberapa nih catatan dari saya yang sudah saya observasi. Boleh saya sampaikan Bu? Boleh Bu. Oke, tadi Bu Ana sudah melakukan refleksinya ya. Sudah melakukan alur tirta dan ternyata itu memang benar. Dan saya temukan juga ada pada saat kegiatan coaching dilakukan. Sebagai seorang coach, Bu Ana sudah melakukan konfirmasi, sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi yang ingin dilakukan, dan juga melakukan tanggung jawab. Bu Ana juga mendengarkan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, bagus sekali itu Bu. Bu Ana juga mendorong coaching-nya sehingga coach merasa nyaman menyampaikan keluh kesahnya dan leluasa menceritakan permasalahannya. Itu semua sudah Bu Ana lakukan dengan baik. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Devi. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana nih kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah sehat juga. Dengan Bu Devi mau melakukan coaching hari ini ya. Iya Bu. Nah, untuk proses coaching nanti saya jadi pengamat ya, boleh kan? Boleh. Nanti sebelum melakukan coaching ada sesuatu yang harus kita diskusikan dulu. Boleh tidak? Boleh sekali Bu. Boleh ya. Pada kegiatan coaching kali ini saya akan mengamati coach dan coaching dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah seorang coach bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot? Apakah si coach itu bisa merespon pertanyaan yang diajukan oleh si coachnya? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa coaching itu harus sesuai dengan prinsip-prinsipnya seperti prinsip kemitraan, prinsip proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Ibu Devi nanti melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh tidak? Boleh sekali Bu. Kira-kira kompetensi apa sih yang mau dikembangkan oleh Bu Devi pada saat proses coaching? Gini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama tentang kehadiran penuh, di mana kita harus hadir seutuhnya dari kegiatan tersebut. Kemudian kita harus bisa mendengarkan dengan aktif dari apa yang sudah disampaikan oleh coach kita, dan yang ketiga, kita harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya bisa mencurahkan segala permasalahan yang ada pada dirinya. Ya. Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana sih yang ingin lebih spesifik, yang ingin Ibu Devi kembangkan, dan yang ingin saya observasi?
Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan, kompetensi yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena ini merupakan tumpunya dari kegiatan coaching ini. Jadi nanti yang saya amati apakah Ibu Devi sudah bisa mendengarkan aktif dari coachingnya dan apakah sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Oke, nanti saya lakukan ya. Lanjut, indikator mana sih yang ingin Ibu Devi kembangkan dari kegiatan coaching hari ini? Indikator yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching ini adalah saya bisa membantu atau bisa memfasilitasi coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, tentunya dengan langkah-langkah yang baik. Ya, oke. Sesuai dengan indikatornya ya. Jadi supaya coachnya itu bisa leluasa mengungkapkan permasalahannya dan bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke ya Bu, sudah. Baik, untuk Ibu Devi, kompetensi dan indikator yang ingin dikembangkan nanti saya akan lakukan diskusi lagi ya setelah kegiatan coaching sudah dilakukan nanti. Selamat melakukan kegiatan coaching. Saya doakan semoga kegiatan coaching berjalan dengan lancar dan sukses. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam Bu Devi. Gimana kabarnya Ibu Ana? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Devi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Ana ada yang mau diceritakan atau disampaikan di sini? Iya betul sekali Bu, ada sesuatu yang akan saya ceritakan kepada Bu Devi. Oke, sepertinya kita butuh waktu banyak ya Bu ya. Cukup 15 sampai 20 menit kita ngobrol. Kira-kira mau menceritakan apa Bu Ana? Ini nih Bu, yang mau saya ceritakan nih ya terkait dengan rekan guru di lembaga saya. Saya perhatikan itu ya Bu, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan penyampaian pembelajaran, masih bersifat konvensional, masih menggunakan metode ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal seperti yang kita ketahui bersama ya Bu ya, bahwasannya perkembangan zaman ini semakin canggih. Teknologi pun juga berkembang semakin pesat. Tapi guru-guru di lembaga itu tidak mau mengikuti perubahan Bu. Jadi pembelajaran kurang bervariatif gitu Bu. Oke, jadi permasalahan dari Ibu Ana ini adalah pembelajaran yang kurang bervariatif dari rekan-rekan guru ya Ibu. Betul sekali Bu, pembelajaran kurang bervariatif, metode dan media yang digunakan masih model lama. Oke, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa sih yang ingin Bu Ana inginkan Bu? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, jadi yang ingin Ibu harapkan adalah adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau didapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian materi, seperti penyampaian materi, selain itu menggunakan metode. Saya harap itu guru-guru yang ada di lembaga saya itu bisa memanfaatkan atau menggunakan video pembelajaran, pemanfaatan media HP, proyektor, atau yang lainnya, supaya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi. Itu Bu. Baik, apa yang disampaikan oleh Ibu Ana tentang metode dan media yang bervariatif bisa dikatakan ideal, yakni pada level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini sudah sampai level berapa Ibu? Sepertinya masih berada di level 5 Bu.
karena mengingat di sekolahan saya itu lebih banyak guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi itu masih agak sulit. Jadi mungkin pada saat ini di lembaga kami ini masih berada di level 5. Oke, jadi di kondisi sekarang masih berada di level 5. Kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan dari pembelajaran yang bervariatif di sekolahnya Ibu Ana ini? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7, Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi itu memang agak sulit. Mengingat di lembaga kami banyak guru-guru senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin bisa dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7, kira-kira usaha apa yang bisa Ibu Ana lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan apa sih rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pelatihan atau pendampingan individu secara face to face seperti ini, Bu, secara bergantian seperti itu, Bu. Oke, untuk mentoring, Ibu akan merencanakan secara face to face atau pendampingan. Ada strategi yang pernah Ibu terapkan sehingga teman-teman itu nyaman dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba konsultasikan kepada atasan saya untuk membuat kegiatan pelatihan atau workshop, tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan media dan tentunya dengan metode yang bervariatif. Oke, berarti Ibu sudah merencanakan kegiatan mentoring ya, pendampingan dan pelatihan atau workshop. Nah, itu kira-kira Ibu Ana itu lebih nyaman atau bisa cepat realisasinya itu gimana? Sepertinya yang mentoring ya, Bu ya. Karena kalau untuk pelatihan itu perlu persiapan yang lebih matang, perlu waktu yang lama, kemudian biaya juga harus dipersiapkan, Bu ya. Selain itu kita harus mencari narasumber juga yang berkompeten dalam bidangnya. Jadi saat ini menurut saya lebih nyaman mentoring atau pendampingan. Oke, kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Ana memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa Ibu? Ada sih, Bu. Nanti saya akan meminta bantuan dari rekan guru di sekolah yang memang ahli di bidang IT atau biasa menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada Bu Citra dan Pak Samsul. Oke, sepertinya Ibu Ana ingin mentoringnya dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerja ya. Nah, kira-kira kapan ini Ibu bisa merealisasikan kegiatan mentoring tersebut? Ya, insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan akan saya lakukan atau akan coba koordinasikan dulu, Bu, dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Saya akan melakukan kegiatan mentoring ini. Saya akan mencoba menghubungi Pak Samsul dan Bu Citra agar kegiatan mentoring ini segera dilakukan. Oke, sudah bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira Ibu Ana dari percakapan ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini ya, Bu ya, gambaran bagaimana cara untuk menciptakan sebuah perubahan dengan cara adanya mentoring, kemudian dibantu oleh rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu ya, sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi. Oke, nanti saya tunggu ya kabar-kabar dari Ibu. Saya sudah tidak sabar lagi mendengarkan cerita selanjutnya dari Ibu. Mungkin saya cukupkan percakapan kita hari ini. Semoga kegiatan mentoringnya berjalan dengan baik dan lancar. Ya Bu, terima kasih banyak karena Bu Devi sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah
kesah saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama Ibu Ana. Mungkin lain kali kita bisa menceritakan, langsung bisa hubungi saya. Siap, Bu. Oke, semoga obrolan kita hari ini memberi kesempatan untuk Ibu mungkin 2 minggu lagi bisa ketemu, kita sharing, begitu Bu Ana ya? Ya. Oke, assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam, Bu Devi. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Ibu Siti. Baik Bu Devi, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Ibu, proses coaching saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Iya, bagaimana perasaannya Bu Devi? Saya lega sekali Bu, tenang, senang saya sudah bisa membantu coach saya untuk melakukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya. Oke, setelah tadi Bu Devi melakukan coaching ya, ada berapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan? Boleh ya Bu Devi ya? Boleh sekali Bu. Jadi apa yang telah didapatkan selain perasaan senang? Mungkin ada lagi Bu Devi? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan proses alur tirta. Ya, seperti itu ya. Ada lagi mungkin? Ada Bu, saya juga bisa menggali potensi yang ada pada kunci saya, sehingga kunci saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, jadi itu refleksi dari Ibu Devi ya? Ya. Tadi kan sebelum Ibu Devi akan melakukan kegiatan coaching, kita kan sudah berdiskusi di kompetensi apa yang harus saya amati dan ternyata sudah bagus. Ada beberapa nih catatan dari saya yang sudah saya observasi. Boleh kan saya sampaikan Ibu? Boleh, silahkan Ibu. Tadi Ibu Devi sudah melakukan refleksinya, sudah melakukan alur tinta dan ternyata itu memang benar-benar dan saya temukan juga pada saat kegiatan coaching dilakukan. Sebagai seorang coach, Ibu Devi sudah melakukan konfirmasi, sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi yang ingin dilakukan dan juga melakukan tanggung jawab. Ibu Devi juga mendengarkan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, bagus sekali itu Bu. Ibu Devi juga mendorong coachnya sehingga coach merasa nyaman menyampaikan keluh kesahnya dan leluasa menceritakan permasalahannya itu. Semua sudah Bu Devi lakukan dengan baik. Luar biasa Bu Devi sudah bisa menggali ide-ide coachnya. Nah, kira-kira apalagi nih yang ingin Ibu Devi harapkan dari kegiatan coaching selanjutnya? Tentunya yang saya harapkan adalah saya bisa melakukan proses coaching dengan baik lagi, dengan lebih memahami, mendalami alur tirta yang bagus itu Bu, seperti apa yang sehingga saya harus banyak belajar dan berlatih. Oke, saya ucapkan selamat dan sukses selalu. Terima kasih Ibu. Nanti jika ada kegiatan coaching selanjutnya, boleh dong saya jadi coachnya. Boleh Bu. Bu Devi ya, saya